أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي ويسر أمري لي أمري واحلل واحلل عقدة عقدة من من لساني لساني يفقهوا قولي ربي زدني رب علما زدني وارزقني علما فهما. وارزقني فهما. Alhamdulillah. Jadi kita bagaimana menuntaskan naat manut ini ya, yang agak perlu perhatian itu sebetulnya di kata sifat. Kata sifat itu di buku apa? Kata sifat itu jadi manut yang disifatinya. Begitu yang disifatinya manut. Nah, kemudian kita dibilang manut itu manut ya. Tawabi ibaratnya ngikutin seperti itu. Di antaranya naat yang tawabi itu. Ada beberapa yang lain lah. Tapi untuk memahami naat ini ternyata kita harus banyak kenal kata sifat kan gitu ya. Kata sifat itu dia ada tanda-tandanya, nanti dibuka saja untuk lebih memperdalam kata sifat itu apa saja selain daripada ukuran yang masuk kata sifat seperti tadi ukuran baik satuan panjang, satuan luasan, kemudian berat itu juga masuk kata sifat ya. Seperti kabir, kemudian sogir, kemudian begitu juga isim fa'il itu masuknya ke sifat seperti fa'ilun itu kalau yang seperti itu sifat. Jadi kita kalau sifat itu perhatikan kalau kita ketemu kata sifat berarti naat ataupun naatun itu ada yang dimanutkan, disifati atau yang disifati itu dibilang manut atau mausuf ya. Sifah mausuf dibilangnya begitu. Kalau ada kata-kata orang itu sama aja. Nah, sifatun itu sifat, mausuf yang disifati. Naat itu sifat, manut yang disifati seperti itu. Tapi sementara kita ini coba kita muncul ini dulu ya. Supaya kita bisa meniteni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu sempurna, kita coba dibuka 63 halaman 63. Suaranya kedengaran Pak Amin? Pak Amin? Ya, dengar kedengaran. Oh ya, alhamdulillah. Tapi Pak Widodo itu ada tapi mute. alhamdulillah Pak Widodo monggo. Tadi sepi Pak. Waalaikumsalam. Pak Wid di mana Pak Wid? Ya insya Allah ke rumah. Oh, iya. Jadi ini seperti tadi kita penting ya karena banyak kata yang mensifati itu loh dan banyak sifat, banyak manut jadinya banyak mausuf, sifat, mausuf, naat, manut sama saja itu. Cuma beda beda bunyi aja seperti itu.
Kemudian kita bilang tadi ada kecil, besar, kemudian ada berat, ada kurus. Itu kan jelas kata-kata sifat, ya. Kemudian yang mengajar itu juga seperti muallim ataupun yang masuk isim fa'il itu juga masuk sifat. Jadi nanti diperdalam saja sifat-sifat itu, dibuka Google-nya kata sifat dalam bahasa Arab gitu ya. Sifat dan jenisnya itu muncul. Kemudian di halaman 63 ini kalau kita lihat, jadi kemarin kita belajar bahwa mubtada itu ada di depan, artinya di awal. Ternyata tidak demikian kan gitu ya. Khobar itu bisa di depan. Tanda-tandanya khobar di depan itu kalau namanya khobar biasanya untuk khobar itu dia jar majrur. Jadi ada huruf jar majrur itu berarti khobar itu. Apapun walaupun di depan dia tidak mubtada tapi namanya khobar. Khobar yang didepankan atau khobar muqaddam. Seperti itu. Khobar yang dikedepankan itu namanya muqaddam. Muqaddamun. Jadi khobarun muqaddamun. Khobar yang dikedepankan. Kemudian wa mubtadaun muakhkharun. Dan mubtada yang diakhirkan. Pelajaran yang ke-8 ya. Ad-darsus tsaminu. Ad-darsus tsamin. Seperti gitu. Kemudian jadi artinya biharfi jarin wa zorfi makanin. Artinya kita baru dengan huruf jar dan zorob makan. Contohnya kita bisa coba pahamin. Bisa tolong dibaca dulu contohnya tuh. Yang Al-amthilatu ya. Fiturji tobashirun. Fiturji tobashirun. Oke. Ya, kemudian coba dititeni Papri. Fiddurji ini kita bacanya nggak fi terus fi ad-durji kan nggak begitu. Langsung kalau jar majrur satu rangkaian. Kalau dia mudhof ilaih juga satu rangkaian. Kalau mubtada dibacanya satu rangkaian. Fiddurji tobashirun. Perhatikan fiddurji ini apa tuh? Fi-nya huruf jar majrur. Jar majrur. Jadi fiddurji tobashir. Jadi yang sebetulnya yang jadi subjeknya itu yang mengawalinya tanya kapurnya itu. Tobashir itu artinya kapur. Kapur tulis. Kapur tulis. Itu kok tidak tanwin kenapa ya? Nah, pada saat dia tidak tanwin itu, dia sebetulnya muakhor, mubtada dia sebetulnya. Fiddurji tobashiru. Jadi dilaci kapur tulis. Yang jadi subjek apa sebetulnya? Bukan dilacinya kan? Kapur tulis berarti ya. Tulis. Kenapa tobashiru? Nah, dia nanti kita lihat, oh ternyata dia nih kita nggak tahu namanya tobashiru kan macam-macam. Jadi secara kejelasan kita belum tahu apa sepotong apa ini pokoknya, dan dia dianggap umum. Jadi tobashiru kadang juga ada yang pakai tanwin. Ada tobashir, apakah juga tobashiru yang kalau Papri bilang masuk ke kata-kata yang ghairu munsharif gitu Papri ya? Padahal tidak, gitu kan kadang-kadang ghairu munsharif ya tah? Ini sepertinya jamak kan gitu ya? Tobashir. Nanti kita uji apakah seperti itu. Nah, keingintahuan kita ini akan menjadikan kita lebih banyak tahu. Kemudian huna Papi dilanjutin tuh huna apa? Huna Ahmadu. Huna Ahmadu. Huna itu kata apa tuh?
Tunjuk huruf. huruf. Huna Ahmadu. Di sini Ahmad. Ini artinya di sini itu dia tuh jorob ya. Ada Oh, huna, Dorok. hunaka. Dorok. Maksudnya kalau di dalam ini kita di dalam Kalau tamis dalam huruf ini. habis huruf ya, nggak ada masalah. Jadi huna, hunaka. Makanya kalau di dalam ini kan isim isyarah ya. Misalnya Isim ya. isyarahnya berupa zorob. Huna Ahmadu. Di sini Ahmad. Hunaka sukun dan seterusnya. Di sini dilihat yang pertama, baris pertama itu kolom pertama dia jar majrur. Oleh karena itu member kita siapa lagi nih? Pak ini di luar ya. Oke, Pak Widodo masih. Jadi Pak Pri coba yang Pak Amin dulu diterusin tuh yang ke bawahnya Pak Amin yang jar majrur. Alal maktabil kitabu. Huna kasuk. Yang ke bawah aja dulu Pak Amin. Maksudnya ke bawah biar yang ini yang jar majrur aja Pak Amin. Terus yang mana? Min kalau jar majrur tuh min ke bawah itu. Min daqiqin. Oh ini min daqiqil khubzu. Al Min daqiqin al khubzu. Terus Li Zaidin sayyaratun. nggih. Ilallahil masiru. Ilallahil. Ya. Terus Bil madinati mahattatun. Fil madinati mahattah. Kemudian artinya apa tuh dari atas? Coba. Min daqiq di dalam roti apa? Daqiq ya, roti apa ya? Khubzu tepung apa ya? Halal maktabi dulu. Oh, di atas meja ada kitab. Kitab itu di atas meja. Di atas meja boleh. Di atas meja kitab itu. Di atas meja Tapi kitab boleh itu. juga, ya. Kitab itu di atas meja. Ya. Meja kitab itu kan. Terus lanjut fi daqiqin min daqiqin Dari daqiqin roti apa ya? Tepung. Tepung. Khubzu roti. al khubzu khubzun roti. Terus Li Zaidin untuk Zaid sayyaratun ini mobil ya. Kalau li itu kadang kalau di sini tidak diartikan untuk ya, tetapi Untuk ya, bagi punya no. Mobil itu punya Zaid, mobil itu punya Zaid itu gimana? Punya Zaidin mobil. Punya Zaidin mobil. Punya mobil gitu. Zaidin punya mobil. Nah, kalau gitu kan. Terus Ilallahil masir. Untuk Allah masir apa ya? Kembali. Mesir. Kembali. Oh kembali. Masih Kepada Allah kembali. Turja'un sama. Turja'un sama masir ya. Roja'a sama. Bisa yurja'un, bisa turja'un ya, tergantung domirnya ya. Oh iya. Terus bil Madinati mahattatun. Di Madinah. Stasiun. Oh, stasiun di Madinah ya. Iya. Jadi artinya di Madinah itu ada stasiun gitu, ada stasiun. Kemudian yang Pak Pri tanyain nih, perhatikan Pak Pri ya semuanya kan. Alkitabu, perhatikan di situ ada alif lam ya. Kenapa? Kemudian tobashiru, kenapa nggak tanwin? Kemudian al-hubzu, udah jelas lah kalau mubtada kan alif lam ya, kita udah cocok ininya kan. Referensi yang ada di benak kita gitu. Kalau ada mubtada itu selalu dia ma'rifat kan gitu ya. Ternyata kalau udah pelajaran makin ke atas pada umumnya ma'rifat gitu, karena
Li Zaidin sayyaratun. Sayyaratun, Zaidin punya mobil, tapi dia nggak tahu mobil yang mana kan gitu. Jadi tidak, jadi karena sifatnya itu masih umum, tapi mobil itu sebetulnya subjek kan gitu. Kalau Li Zaidin yang subjeknya yang benar-benar adalah mobil, begitu juga kembali itu adalah subjeknya, ya, yang kembali. Artinya tempat kembali itu ya kepada Allah tempat kembali. Kemudian begitu juga mahatotun. Kau kenapa ini mahatotun nampak Pak Pri seperti saya rotun kan, ini kobar ini kan gitu Pak Pri ya. Iya. Pikiran kita seperti itu, sama saya pun seperti itu ininya. Tapi pada saat di depan dia ada jar majrur, itu aja yang bikin ini Pak. Oh, kalau ada jar majrur ini berarti ini yang mubtadanya gitu loh. Dan karena mahatoh itu stasiun kan belum tentu kita ma'ruf ya. Ma'rufnya cuma keberadaan stasiun, tapi dari segi yang lain belum tentu, kita belum tahu juga, tapi secara umum belum tahu dia. Secara umumnya kita belum tahu. Kemudian ini yang perhatikan, selalu di depannya itu ada jar majrur. Ya itulah yang bikin, pokoknya sekarang ada tambahan, kalau di depannya jar majrur berarti setelah itu adalah mubtada, gitu aja. Ya. Sementara yang kita pakai. Nah, ini kan udah meningkat nih. Ilallahil masir. Mana mubtadanya kan? Al-masir itu karena, tapi bil madinati mahattah. Pada saat dibilang di kota itu ada apa? Ada stasiun seperti gitu. Huna Ahmad. Dilanjut Pak Pri di ke bawahnya. Nah, ini tadi ya, bil madinati mahatotun, ini berarti mubtada ini tidak harus ma'rifat ya. Nah, itu mubtada itu tidak harus ma'rifat saat sama-sama kita juga belum tahu. Apakah artinya yang dijelaskan itu belum tentu sih kita tahu. Ya. Nakiroh berarti ini umum. Jadi nakiroh. Jadi ini pada umumnya, jadi ada kesimpulan bahwa mubtada itu pada umumnya ma'rifat. Ma'rifat umumnya. Yang nggak tahu juga kan gitu. Misalkan katakanlah ada senyawa asam sulfat. Kalau yang tahu udah aman ya Pak Amin ya. Dengan rumusannya semuanya. Bahkan kalau dia tahu sampai berat molekulnya ya toh. Seperti itu. Itu kan bagi yang tahu Pak Amin. Profesi. Tapi bagi yang nggak tahu dia pasti umumnya begitu diterangkan kita, tapi diterangkan kadang-kadang dia pakai alif lam juga supaya artinya dia biasanya spesifik, udah nggak ada lagi yang lain seperti itu. Tapi di sini bil madinati sama juga li Zaidin sayyaratun. Ini berarti kan bisa nih. Kemudian ada lagi tadi nggak pakai tanwin kok, tobashiru kan gitu ya. Kita cari lagi tobashir ini sebenarnya dia apa memang dia sebetulnya kenapa cuma tobashiru. Kalau dilihat dari diri ini bentuk-bentuk jamak nih kan gitu. Tapi kenapa tobashir dibilang jamak kan gitu ya. Nanti kita ini kan kembali seperti itu. Pak Pri, sementara pada umumnya gitu ya, kesimpulannya pada umumnya adalah mubtada. Kalau dari awal ini dimunculin, kita pasti bingung, belum mengendap sih. Yang pada umumnya mubtada itu harus harus marifat. Pastilah Pak Amin ya, bubar kita nih terus terang aja. Kita kalau seperti itu kita pasti bubar, makanya bertahap. Jadi ternyata Pak Pri yang awal kita katakan kudu. Nah, sekarang kita bongkar. Itu supaya apa? Hikmahnya ternyata satu dulu hunjamkan bahwa pada umumnya mubtada itu harus ma'rifat kan gitu. Ternyata setelah kita mempelajari, oh nanti muncul nih, kenapa sih dia nakiroh? Kan jawabannya di ini ada stasiunnya kita belum tahu kan gitu ya. Tapi stasiun itu sebagai subjek.
yang kalau sebagai subjek yang akan sebetulnya dipertanyakan juga. Aina mahattah misalkan. Di mana stasiun Bil Madinah Bil Madinah di kota. Kalau apa enggak ada di tempat di desa stasiun. Biasanya kalau di desa itu dibilangnya mauqif, tempat berhenti bus, mauqifu hafilah. Jadi tempat pemberhentian dibilangnya. Dia cuma ya kalau di kita karena di kota ya, tapi pada saat di mana katakanlah contoh di Maos gitu ya. Paling tempat pemberhentian Pak Amin ya. Iya. Mana kan gitu, ada tempat pemberhentian. Biasanya di satu tempat itu namanya mauqif. Seperti itu, tempat ngambil nurunkan penumpang. Kemudian dilanjut Pak Pri, masih ada pertanyaan nih mungkin. Sementara belum. Oke, dilanjut yang Huna itu. Huna Ahmadu, di sini Ahmad. Hunaka sukun, di sana pasar. Tahtal maidati itun, di atas. Kitun. Itu kan. Kitun. Nah, apa tuh? Tahta apa di atas. Di atas sama di bawah ya? Di bawah. Di bawah. Maidah ya apa ya? Maidah itu apa? Hidangan. Oh itu. Maksudnya tuh hidangannya tuh udah di atas meja kan gitu ya? Di atas. Meja itu apa? Hidangan. Kitun itu kan kucing kan? Di bawah meja, di bawah hidangan, kitun. Kitun itu kucing. Kucing lagi mau apa? Ikut mau cari rezeki. Nyambung nggak Pak ini? Al-Maidah itu kan ada surat Al-Maidah, artinya hidangan. Hidangan ya. Hidangan ya. Di bawah hidangan kucing. Kucing. Waro al masjidi sajarotun. Waro al masjidi sajarotun. Apa tuh? Di belakang masjid. Di belakang masjid sajaroh itu apa ya? Mobil. Pohon. 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 Dilanjut. Amamal madrasati syari'un, di depan madrasah, di depan sekolah ya. Syariat. Apa itu? Syariat itu apa? Luas ya. Betul. Syariah itu kan jalan. Artinya torik. Artinya ketentuan. Jadi kalau syari itu jalan. Jalan besar, syari. Oh, sama kalau dengan luas itu wasi'un. Oh, wasi'un ya. Jadi sama dengan torik berarti artinya apa? Syari. Sama. Oh. Kalau umum itu syari itu seperti jalan-jalan yang sudah inilah mafhum. Kalau torik juga jalan. Tapi pada saat misalkan nama syari apa Soekarno-Hatta itu di ininya syari, bukan torik. Tapi syari Soekarno-Hatta, kemudian Gatot Subroto dan lain-lain sebagainya ya. Juanda itu syari, dibilangnya syari. Kemudian satu lagi Pak Pri. Fauqal maktabi sakun, di atas meja. Nah, ini sakun enggak tahu. Sakun itu atap. Atap. Di sini atap ini, atap langit itu loh, Ethernet. Atap aja. Di atas atap ya. Maktab itu meja. Meja. Ya. Atas meja itu artinya. Di atas meja langit-langit. Makanya dia
Papri tidak ala ya, perhatikan di sini nggak pakai alal maktab. Alal maktab itu bisa nempel dia di Kalau atas meja Pauko, itu di atas meja ya atas paling atas sakfun. Sakfun itu atap Ethernet. Kalau sekarang karena terbuat dari Ethernet ya Ethernet seperti gitu. ini saya lihat di kamus terjemahannya memecah. Apa tuh? Pauko memecah. Iya. Sakfun ya. Hah? Sakfun tuh memecah ya. Di kamus kalau memecah. Apalagi Wah, selain itu Pak? Terus apa lagi? Coba apa? Masa cuma satu? wah, kamusnya sakun. Sakfun Sakfun apa sakun? itu bacanya apa? Syak, Pak. Sakfun. Syak. Nah, dia bacanya syakfun. Sak. Kalau di Al-Ma'ani, kalau kita lihat nih Al-Ma'ani, itu biasanya dia kan atap. Jadi kalau di Al-Ma'aninya kita lihat syakfun. Oh, salah saya. Apa salah ini lihat? Ini salah lihat. Sak. Syakfun itu apa? Jangan harus pakai sin ya. Ini Sakofa itu mengatap. Mengatap ya. Mengatap ya. Iya, Sakofa mengatap. Sakopa itu membuat atap atau mengatapi. Ya, Bisa. mengatap. Kemudian langit-langit boleh, atap boleh. Bubungan. Sakofa. Iya, saya salah lihat nih. Atap. Jadi atap ya. Jadi atap, bubungan, langit, gitu bisa tuh. Sakfun itu bisa juga dibilang langit, boleh. Sakfun, langit gitu. Kemudian kalau kita lihat di atas, apa bedanya pauko? Kalau pauko itu di atas kita sakfun misalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pak Widodo datang nih, alhamdulillah. Belum ke ini Pak Widodo. Oh sore ya, alhamdulillah. Pak Pri, Ya, jadi atap ya. iya. Atap Di saya salah atas lihat. di atas meja hubungan ataupun atap. Yang dimaksud atapnya itu di atas meja. Kalau alal maktabi itu nempel Pak, bisa nempel. Jadi misalkan alal maktabi, al-maidah ataupun Kitab. bisa Kitab. juga kolom ya boleh lah ya apa saja alal maktabi artinya di atas meja Nempel. pulpen ataupun kitabun kitab ataupun kutubun kitab-kitab seperti itu. Nah harapan saya ini perhatikan coba Pak Pri. Waktu dia berada di belakang setelah zorob majrub ya ternyata dia kok sakfun kitun sajarotun ini kok semuanya umum kan gitu ya syariun kita belum dapat yang itu pakai alif lam kan gitu ya tapi kemudian juga huna ahmadu pada saat huna ahmadu kenapa enggak ahmadun ternyata ahmadu itu goiro munsorib gitu yang ada goiro munsorib biasanya cuma kadang-kadang cuma dengan ahmadu ahmada tapi ahmadi dia nggak ada gitu kalau dijerin jadi ahmadi tidak ada yang ada tetap aja ahmada kan gitu ya tanda jernya itu dengan fathah dia mabni goiro munsorib seperti itu yang lainnya pakai tanwin itu. Nah, ini pegang dulu ya seperti
Oh, kenapa takwinnya begitu ada? Ternyata dia juga bisa pakai apa? Kalau jorob majrub itu belakangannya ternyata juga dia ada apa? Ada marifat, alif lam kan gitu. Karena kita di situ yang kita ini kan. Terus ini Pak Widodo tadi udah ya. Pak Widodo udah diulangi dulu dah. Tidurji Tobashiru. Turji Tobasiru. Ya terus. Turji Tobasiru. Ya terus. Halal maktabil kitabu. Nah, coba ini diartiin sekalian. Di dalam laci. Di dalam laci Tobasiru. Terus. Di dalam laci ada kapur tulis. Oke, terus. Halal maktabil kitabu. Makabi aja gitu harus itu. Halal maktabi Alkitab. kitabu. Ya, ada kitab. Kitab itu gitu ya. Tapi perhatikan yang tadi itu ala taukol maktab. Sekarang ala maktab pun jelas perbedaannya ya. Kalau dia di atas, dia harus pakai fauko. Di atas tidak nempel. Kalau terletak, ya boleh juga dibilang buku terletak di atas meja, gitu aja ya. Letak. Boleh ya. Artinya buku terletak di atas meja. Kalau ini terletak apa sih? Di situ ala. Ini di atasnya. Kalau nggak nempel itu fauko. Di sini ada fauko maktabi sakun tadi. Atas meja langit-langit ataupun atap. Atap kan bisa saja nggak ada langit-langit dulu langsung atap ya. Terus artinya lagi yang lain. Min Dakikin min dakikin subati. ko algod. Aku baju. Bacanya kan min dakikin leren besit ya. Dakikin aku baju. Al-Hubzu terus. Roti itu pun terus. Lizaidin. Zaidin Lizaidin. Liyarotin. Tayyarotun. Liyarotin. Zaidin punya mobil. Terus Banyak suara masuk ya. Ilawahi nasiru. dimatiin dulu aja Pak. Suara apa ya? Ini loring. Pak Bagio udah masuk belum? Sudah. Masuk. Sudah. Kalau masuk ya dari Pak Bagio nih. Biasa. Pak Bagio dipateni dulu aja. Atau Pak Bagio dulu. Tolong. Dimutin. Iya, iya. Dimut aja, di silent. Alhamdulillah. Bagus ini udah. Bersih. Sini ya. Terus Pak Wid. Ilawahil masiru. Ilawahi. Ya. Ini Kepada Lizaidin ya, tadi. bacanya ilawahi. Ya ilallahi. Ilawahi Al-Masir. al-masiru. Pada Allah tempat kembali. Oh, kembali masir ya. Bukan Masir. memohon ya. Terus Bil Madinati Mahattotun. Mahattah itu apa? Stasiun. Mahattah itu sebetulnya terminal. Terminal. Stasiun, Deng. Stasiun. Nanti terminal. Oh, iya. Stasiun. Kemudian Jadi di Madinah stasiunku. Madinah itu apa? Kota. Kota Madinah. Ya. Tujuanku atau tujuan. Bukan, Mahattah itu stasiun. Jadi ada stasiun di kota. Stasiun ada di kota kan. Di kota ada stasiun. Ini Madinah ya. Bukan. Madinah itu artinya kota. Aduh. Kota bersinar, Madinatul Munawwarah.
Kota bersinar artinya Madinatul Munawwaratu warota. Cilacap Munawaroh. Munawwaro apa tuh? Cilacap Harus majrur. Munawaroh. Tahu. Fi Cilacap Munawaroh. bukan di Cilacap. Cilacap apa tadi? Dalam Munawwarah Cilacap Madinatil Munawwarah. Madinatul Munawaroh ya. Jadi kalau Cilacap artinya kota bercahaya. Jadi dia harus Cilacap Madinatul Munawaroh ya. Madinatil Munawwarah. Cilacap Madinatil Munawwarah. Kalau itu jadi satu yang majemuk dari Cilacap, Madinah dan Munawwaroh itu kan jadi Cilacap Madinatil. Jadi Madinatilnya ini dia mudhof disandarkan oleh Cilacap karena dia satu kesatuan. Madinatil Munawwaroh. Munawwaroti kan gitu. Madinatil al Munawwaroti begitu. Ya, tolong dibaca Pak Witi itu keterangan. Keterangan bagaimana diketahui bahwa mubtada harus isim marfu yang tempatnya di awal kalimat. Apabila di awal kalimat terdiri dari Alfu isim jari. yang dijarkan, maka ia bukan mubtada. Banyak kalimat fit, durji, toba, siru. Basir. Maka fi adalah huruf jar dan durji adalah isim yang dijarkan. Terus Kalau awal kalimat terdiri dari harful jar dan ismun majrur, Majul. maka yang disebut khobar khobar muqaddamun. muqaddamun. Artinya khobarun yang diletakkan di depan. Khobar semestinya terletak di belakang mubtada. Tetapi apabila khobarun terdiri dari huruf jar dan ismun majrur, maka khobarun semacam ini boleh diletakkan di depan kembali mubtadanya. Mubtadanya. Terus Pak Pri, Pak Bagio udah di rumah apa belum? Sudah. Nah, dilanjut bacanya Pak. Sekarang perhatikan coba. Sekarang perhatikan skema kalimat tersebut di bawah ini. Fiturji tobashiru. Tabashiru. Fiturji tobashiru. Hidurjinya apa? Yang paling bawah dibacanya dari bawah kita. Namanya khobarum muqaddam. Khobarum muqaddam. Artinya khobar yang Tobashiru mubtada mu'akhor. mubtada mu'akhor. Mubtada artinya yang diakhirkan, yang diingat itu kan penatan untuk seperti Fi itu. harfu jarin. Oke. Turji ismun majrurun. Nah, dia jadi penjelasannya sesuai skema tadi barusan ya. Jadi penjelasan yang di atas itu, tulisan di atas adalah menjelaskan yang Dijelaskan di sini persis. skema. Lanjut, kemudian perhatikan. Kemudian perhatikanlah kalimat Huna Ahmadu. Dalam kalimat ini Huna menjadi khobarun muqaddam dan Ahmadu menjadi mubtada mu'akhor. Jadi khobarun muqaddam. Salah satu cirinya ialah bila pada awal kalimat terdiri dari makanin, dorfu makanin seperti tulis di atas. Ya. Sekarang perhatikanlah skema kalimat tersebut di bawah ini. Huna Ahmadu. Huna itu khobarum muqaddam, Ahmadu mubtada mu'akhor. Huna ya dorfu makanin.
Udah. Nah, oke. Jadi Terus selanjutnya Pak Amin, tolong Pak. Kemudian perhatikan pula kalimat amamal madrasati syari'un. Oke. Dalam kalimat ini zarfu makan sekaligus menjadi mudhafun dan kata di depannya menjadi mudhafun ilaih. Jadi khobarun muqaddamun pada kalimat ini terdiri dari dua kata yang terdiri dari mudhafun dan mudhafun ilaih. Sekarang perhatikanlah kalimat tersebut pada skema di bawah ini. Amamal madrasati syari'un. Amamal madrasati khobarun muqaddamun. Syari'un mubtada'un muakhkharun. Amama mudhafun al madrasati mudhafun ilaih. Amama juga dzarfu makan. Jadi dibilang Pak Pri, ini perhatikan ya, yang skema tadi itu. Amamal madrasati syari'un. Pada saat kita perhatikan, dia kan amamal madrasati itu khobarun muqaddam, khobar muqaddamnya. Kemudian syari'un itu mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Kemudian amama itu kan dzorob makan. Ada kita mendengar bahwa setelah dzorob makan itu dia mazruf ataupun yang dizorobkan, yang dikasih. Di sini dihilangkan, itu enggak dimunculkan. Artinya kita supaya tidak kacau lah, berantakan, terlalu banyak istilah. Kalau di sini mudhof, kemudian munculnya mudhofun ilaih. Ini kan perhatikan pada saat kita tahu akhirnya yang di al-madrasati walaupun di depannya zorob makan, dia tidak bilang mazrub. Sebetulnya kalau zorfun seperti zorfun makan mazrubun kan gitu. Jadi yang dizorobkan, artinya mazrubun itu yang dizorobkan. Kalau mudhof ilaih yang disandarkan kepadanya. Mazrubun maf'ulun yang diperbuat, yang yang diperbuat atau ya diperbuat lah yang paling ininya sih. Nah, ataupun terperbuat bisa seperti itu. Nah, dzorof itu masuk isim ya? Dzorof isim Pak. Kata keterangan. Ya. Bisa makan, bisa zaman. Amama. Tapi kalau di tamyiz kan huruf semua. Nggak apa-apa Pak, itu nggak ada masalah. Bukan, jadi nggak ada masalah. Yang paling penting itu. Jadi kalau huruf itu, kalau yang di dalam yang lama itu, para ulama lama itu, kalau huruf itu dia bisa menjajar. Kalau huruf jar menjarkan yang dibikin majrur. Kemudian kalau huruf itu, huruf jazm bikin fi'il jadi jazm. Huruf nasab bikin fi'il jadi nasab gitu ya. Mansub. Yang majzum dan satunya lagi kalau nasab itu nasbun, mansubun gitu loh. Mansub jadi mansub. Perhatikan, kita sambil ini, kalau fi'il dapatnya tuh bisa mansub itu dengan huruf, bisa jazm juga dengan huruf. Sedangkan isim itu dia hanya dengan huruf jar dan hurufnya huruf jar. Makanya yang isimnya isim makan ini, dzorof makan tidak dibilang huruf seperti itu. Jadi dia untuk lebih meninikan bahwa huruf jar itu adanya di isim, kemudian kalau huruf nasab dan huruf jazm adanya di fi'il, dua itu harus diingat itu. Jadi kalau isim bisa nasab, bisa mansub, itu karena jabatan
dan bisa ropa juga karena jabatannya dia sebagai fa'il ataupun sebagai yang maf'ul, yaitu jabatan. Kalau maf'ul kan objek. Jadi kemudian kalau yang dengan huruf kan jar majrur. Jadi 3 gitu aja. Kalau bedanya isim juga hanya dengan jabatan. Pada saat dia menjabat sebagai fa'il, dia adalah marfu rofa. Pada saat dia mansub, dia sebagai maf'ul kan gitu. Mohon maaf, dia nasab ataupun atau mansub ya. Seperti itu. Jadi huruf itu selalu sebagai amil yang mempengaruhi harokat akhir dari kalimat berikutnya, apa begitu? Huruf itu berpengaruh iya pada kalimat. Ya? Jadi kalimatnya adalah fi'il untuk nasab dan yang saya tanyakan, apakah huruf itu selalu mempengaruhi harokat akhir dari kalimat berikutnya? Apa tidak selalu? Jadi ya, amil sementara pada umumnya dulu deh. Pada umumnya. Pada umumnya nanti ada yang ilah saja kan huruf, tetapi dia bisa tetap ropa gitu ya. Kemudian juga ya-nya huruf nida, tapi dia kadang-kadang kok ropa juga, kadang-kadang dia jadi patah kan gitu ya. Oh gitu. Ya. Kita bilang pada umumnya dulu deh. Sekarang udah kita nggak bisa kekehan. Tapi pada umumnya gitu. Sebab kita harus sudah lebih ngedalamin lagi. Pada saat dalamin, iya ternyata di sini. Cuma untuk sementara pada umumnya gitu. Untuk huruf tuh merubah. Jadi adanya huruf merubah. Termasuk coba kalau ditamyiz gimana? Istisna. Kalau ditamyiz itu selalu ada keterangannya, misalnya jar majrur, karena rofa'u nasoba, ina nasoba rofa'u, la nasoba linakiro. Jadi huruf itu di situ ada pengaruhnya terhadap harokat akhir dari kalimat. Adalah tasyum, ada dan sebagainya. Tapi pada saat hunaka, kemudian zalika, itu kan dibilang huruf, ada pengaruhnya nggak tuh kepada itu? Nah, itu judulnya nggak ada, cuma penunjuk itu apa itu di atas nggak ada keterangannya kalimat berikutnya apa. Isyarah doangan ya, ditamyiz isyarah gitu ya. Iya, isyarah. Cuma isyarah gitu aja. Kalau Di nomor lainnya kan keberapa tuh, ada. Patri? Ya. Di nomor keberapa? Yang 28. Huruf itu isyarah itu 20 kalau nggak salah. Kalau huruf itu kolom 19. Dia dimasukin ke huruf kan gitu ya. Iya. Tapi dibilang huruf isyarah kan gitu ya. Tapi kalau konsekuensinya kalau Pak Pri bilang tadi huruf itu bisa merubah kan gitu ya. Iya. Mempengaruhi isim berikutnya atau kalimat berikutnya. Ternyata tidak kan gitu ya. Iya. Jadi kedudukannya apa? Jadi nah makanya yang paling penting kita ini alhamdulillah kita kan jadi diperluas ya pemikiran kita. Di satu sisi kita bagaimana berposisi sebagai tamyiz gitu ya, di tamyiz posisi lagi kita di para ulama yang pendahulu kan gitu ya. Tamyiz kan memang baru ada di Indonesia saja nggih. Jadi seperti itu. Jadi tapi para ulama memang sepakat untuk tidak menghilangkan tamyiz gitu, biarin aja karena yang paling penting nanti mereka begitu, karena susahnya Pak ngapalin tuh terutama untuk orang tua juga susah. Tapi dengan tamyiz itu banyak yang sukses. Kan seperti itu kan, alhamdulillah ada temuan ya. Apa-apa, tapi kita menggiring nanti setelah di ini ya berubah sendiri sih. Kalau dia mendalami terus berubah, tinggal mana yang diikuti seperti itu. Tetapi tentunya kalau tamyiz masih sedikit pengikutnya. Untuk pemula-pemula bagi mereka yang ini yang para ulama salaf itu yang biasa gitu. Terus dilanjut kemudian amama apa seperti barusan tuh ya, Pak Pri udah Ahmadi. Perhatikan
yang di bawah tuh amama madrasati mudhof ilaih. Kemudian kita yang seperti di sini, subhanallah. Ini Pak Pri ingat dulu, pokoknya ada di depannya jar majrur, itu berarti dia Bukan. sebagai khobar muqaddam. Begitu juga yang zorob makan. Nah, kan ini zorob Surah makan. makan. Zorob Jadi makan over. demikian. Nah, kemudian oleh karena itu kalau habis jorob makan itu ternyata disebutnya jorob makan itu sebutnya juga mudhof sebagai mudhof. Sama juga khobar itu bisa juga jumlah, tapi jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah, fi'liyah, ataupun jumlah sibul jumlah, kan bisa begitu ya. Untuk mubtada, untuk khobar ya, seperti itu. Untuk khobar. Contohnya yang bisa jadi khobar muqaddam itu jar majrur dan dzarf majrur saja atau ada yang lain? Nah, sementara saya belum, yang lainnya belum saya buka, belum paham ini aja dulu nih. Sama-sama kita, sama-sama belajar. Jadi pada saat berpeluang apa? Kemudian yang lainnya mana nih kan gitu ya? Kan ada zorob tuh, ada zorob zaman. Mana kan gitu? Apakah bisa juga nanti dengan zorob zaman masuknya mana nih? Itu belum muncul. Nah, ya, sementara kita pending dulu ya. Dua itu ngapalinnya, dua itu Pak. Insya Allah sama-sama kita ngapalin. Zorob zaman tuh waktu, karena waktu dia. Kalau zorob makan kan tempat. Udah semua tempat yang belum itu juga belum kita update. Yang semua tempat itu begitu nanti nggak kacau kita. Subhanallah. Oke, ini ada alarm yang belum saya. Kemudian Pak Amin, tolong kan jadi kesimpulan sekarang yang namanya zorob makan itu apa saja Pak Amin? Zorof makan. Tempat ya. Oke. Nah, ya tempat itu apa saja? Tempat ya apa ya? Mokhoto, mohato, tun, Seperti stasiun tempat, masjid tempat gitu Pak. Jadi bukan itunya, yang namanya zorob itu kata keterangan. Kalau stasiunnya sih di depan, di belakang, di atas, di bawah. Kalau qoblah waktu. Oh. Ada qoblah waktu. Di belakang apa? Kholfa. Pak, ini pernah saya kasih yang dari Depak enggak? Ada apa ya? Nah, jangan dilihat di Depak, yang halaman 6 coba. Halaman 6. Pak Pri. Yang dari Depak halaman 6. Depak halaman 6. Coba tunjukin Pak Pri. Hah? Masih dicari bukunya. Masih dicari ya. Banyak Pak. Kata ganti. Monggo di ini kan nih. Halaman berapa tuh? Halaman 6. Kian nggak banyak ah. Oh, yang amama itu ya? Amama ya? Ini mulai dari amama, coba terus. Amama terus tilqa'a. Terus ma'a. Shimalu. Yaminu. Terus masalu. Bu. Mislu. Oh, mislu ya. Kulu. Terus. Oh, monggo. Kulu haula liza iroda ya. Ijaza iroda. Waro'a. Izaa. Coba izaa. Izaa itu di hadapannya. Waro'a di belakang ya. Oke. Terus yang di bawahnya tuh ada lagi tuh jorob makan, jorob zaman. Ini nih di depannya. Baina.
di bawahnya itu. Oh iya, baiknya Benar. di antara ya. Di antara. Ada nih. Oh, di hadapan ini apa? Qodwa. Ainda di samping. Qobla sebelum. Qobla. Boiru Ba'da. selain. Duna selain. Khalfa di belakang. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Ladun apa ini? Alat dia. Ladun. Ladu tuh di sisi. Oh di sisi ya. Sisi ya, ladun. Ini lebih komplit. Lebih komplit ini ya. Lebih komplit ya. Namanya nggak apa-apa. Enggak, tapi ini adalah untuk Hah? zorok untuk zorok makan. Kan banyak kan di Iya. antara zorok makan. Iya. Kemudian sedangkan ini subhanallah. Ini ada lagi yang satunya. Yang Dorof. Kata keterangannya. Dorof. pengisi. Kata benda. Kata keterangan disambungkan, kata benda disambungkan. Dan sambungan kata ganti. Oh ini di sini ada sambungan kata gantinya barang yang di bawah ya. Ini kan Ini apa gitu. Sama mahu ini sambungan dengan domir ya. Nah ini Pak, sementara. Tapi Bapak nggak bisa seperti ini, harus ini Pak, harus apa? Harus sambil nulis saja di apa, yang mana, terus munculin aja. Ama tirkoa. Pak Pri, dibuka Pak Pri. Jorok makan, jorok zamannya Pak, dibuka coba. Ini halaman 6 kok lain ya, saya nggak ketemu. Halaman 6 mana sih Bapak tuh? Yang ini ya? Depak. Ada dua, itu kan depak ada dua. Yang depak Pak. Kok nggak ada ya saya ya? Ini kan untuk kan dilatih kan udah tahu. Susah gitu nyarinya, ditumpukan. Iya ya nggak apa-apa Pak. Jadi ini kan banyak ya Pak Amin ya? Iya banyak ya. Ya, nggak apa-apa, banyak yang ini kok kita udah banyak kenal juga seperti Ma'a, Tilko, Misla, kemudian Kulu kan gitu. Oh ternyata ini dia Kulu setiap masuk mana nih? Ini bercampur nih, koblanya ini masih bercampur antara makan dengan zaman. Nah, makanya saya lihat Pak Pri dibuka Pak, yang jorok zamannya Pak. Tulis aja dulu apa kata keterangan waktu bahasa Arab ataupun jorok. Dengan saya catatan saya. Kan maksudnya ini Pak di YouTube Pak. Google. Oh, Google, sebentar. Dilihat coba. Itu nanti ada terbelitong dia. Ini masih nyampur, nanti kebingungan malah. Oh iya. Kalau di Namyes kan ini yang banyak tertulis di Al-Quran. Kalau di Depak ini semuanya ini. Ngapalinnya lebih ya tidak mudah lagi. Yang di Tamyiz ini. Qobla, amama. Oh iya ya. Qobla, ba'da. Qobla, da, haitsa. Haitsu ya. Amama wa ro'a. Khalfa belakang, wa ro'a di belakang, sama wa ro'a dan khalfa. Amama di depan. Fauqa, tahta, janiba, haula. Jorok makan apa jorok zaman? Makan lah. Jadi jorok makan.
Kalau yauma itu kok saya pernah ketemu itu termasuk dorob gitu. Apa Pak? Yauma, hari itu loh. Iya memang. Kalau yauma apa? Zorof Yauma zaman. zorof apa? Dorob Zaman Zaman. ya, waktu, Zaman. Pak. Ya. Iya. Makanya dibuka tuh Pak, dibuka dulu. Saya juga nggak apa. Saya nggak ketemu bukunya. Yang ini cukup lah, ini banyak sudah. Yang ditayangkan ini. Kalau ini dari Coba Tamyisin. Ya? Oh, dari Tamyisin. Ya nggak apa-apa lah, dari mana saja. Sama aja. Salah hafal kalau nggak hafal ya Mas. Enggak. Ngapalinya kan sering baca sih. Apa-apa kalau yang depak ini juga insya Allah Lebih banyak ini yang depak sih soalnya. itu membantu sekali. Amama. Maksudnya nih amama, kalau udah amama nih baitin, amama masjidin, tilkoa, ustadzin gitu loh ya. Yang Kolpa, tujuhnya itu. koko, tahta, janiba. Dia udah dikasih ini tuh Pak, dikasih apa? Dikasih dua isim seperti amamahu, gitu. Amamahuma, amamahum ya nggih? Kasih domir tuh. Iya. Domir mutasil. Kan dia kalau kita baca-baca oh kayak begitu. Jadi ini peluang di Al-Qur'an muncul. Amamahuma, amamahum, amamahuma, amamahunna. Betul. Ya, ini banyak di Al-Quran ya. Nah, kalau di Tamyiz berapa kali ya Pak Pri? Yang seperti itu amama berapa kali muncul juga ya? Iya, amama di depan itu. Di depan rumah. Amama waro'a di belakang. kholfah Di belakang. Ketemu sudah bukunya nih. Fotokopiannya. Kata keterangan dorof dan sambungan kata ganti baru ketemu ini. Iya, tapi lumayan ini Pak karena udah dikasih ini Pak. Dia udah disambungkan. Sambungan ke belakangnya ini ya. Dia udah sebagai senyawa itu idopah dia udah ingat. Shimaluhuma. Udah jadi idopah. Shimaluhu. Seperti bainahu, kenapa nggak bainahi kan gitu ya? Iya. Padahal baina aja ada yang bisa tetap bainihi, coba perhatikan. Baina di antara bainihi, kenapa pada saat dia ada huruf jar, nih bainanya jadi baini, ya. Bainihi. Bukan bainahi, tapi bainihi itu huruf jar. Pada saat hu itu bisa hi, bisa hima, bisa him, atau ha, bisa hima, bisa hinna. Yang gitu-gitu kita terus baca saja supaya membiasakan kita. Begitu juga min in dillah kan gitu. Ada in dillah gitu kan. Perhatikan. Min indihim indillah, coba indillahi. Perhatikan. Ada yang indi itu bisa indi, bisa indah. Jadi bisa masih ada berubahnya seperti begitu. Nah ini tolong yang dari Pak dari Depak ini dia sudah senyawa itu ya, dan senyawanya ini juga masih bentuk ropa nih. Begitu dia belum dikasih yang bentuk apa? Bentuk jar. Jar Ya. belum. Jadi kalau jar itu kan walaupun dia itu misalkan amamahu, tapi dia tetap hu-nya itu dibilangnya domir mutasil, dia punya apa? Fi, jadi apa? Dia menempati sebagai mudhof ilaih. Amamahu, hu-nya itu. Berarti kalau jar berarti amama menjadi amami ya? Kalau huruf jar. Ya, kalau mukanya jar berarti amami gitu ya. Mabni kok. Hah? Ya, amami. Bisa Ada amami. amami kok di dalam Al-Quran ada amami. Ada amami boleh. Amami itu di depan. Padahal itu kan mabni kan. Kenapa Pak?
Amama itu kan mabni kan mestinya. Amamihim Sorof itu boleh. mabni. Seperti dia bilang ada yang mabni, ada yang memang berubah. Murab, Contoh murab. huruf. Seperti indah tadi. Indahum, indillah kan seperti itu. Seperti Dan kulu juga ada yang kuli gitu kan. ya, bi ada. Kobli juga, kobla juga. Kobli ada. Kobli ada. Koblu. Ya, Iya, jadi iya. ada nanti kita lebih titeni aja. Yang paling penting sekarang kita berantakan pikiran kita nih masih. Artinya Mabni kok Amin. berubah ya. Amin. Begini nih Pak Amin. Ini Pak Pri ya untuk ini. Pak Pri nih panjenengan bisa ngebongkar itu namanya bel ataupun jam tangan berantakan dulu kan. Tapi kalau udah paham ini bisa ngerangkai. Bisa gandeng ya. Tapi syaratnya apa? Sabar. Bener. Coba Pak, apakah orang-orang yang bisa merangkai jam itu, jam yang tangan ataupun ada, tapi saking dia perlu matanya karena kecil, dia perlu pembesar. Nah, kita juga begitu tuh. Jangan lupa. Maksud saya sabarannya kita tingkatin. Tapi kalau nggak mau berantakan dulu nggak akan bisa kan? Nggak bisa, Pak. Jadi harus Coba berantakan berantakin dulu. Tapi kan terus dititeni ya, Ya, asal udah insya paham Allah. Bapak jenengan. Berantakan dulu baru disusun ya. Ini isim. Coba dari satu saya munculkan dari satu, katakanlah ya'lamu. Jenengan dari ya'lamu ini bisa memunculkan berapa makna dari fi'il mudhari'nya saja dulu. Ya'lamu coba. Ya'lamu ini kan seolah-olah pertama kali kita baru tahu 14. Tapi kalau itu baru ropa. Begitu nasobnya itu dengan hilangnya nun ataupun jadi a untuk yang mufrad, ya'lamu jadi a ya'lama gitu. An ya'lama. Itu kemudian kemudian an ya'lama. Ya, an ya'lamu kan karena hilang nun. Itu jadi begitu ada yang jajam bagaimana? Lam ya'lam. Pada saat jadi sukun, tapi untuk mufrad, tapi untuk yang musanan jama ya seperti ya lamani itu hilang ya lama doangan. Kemudian juga ya lamuna ya lamu doangan. Berarti katakanlah secara ininya, secara gampangnya itu 3 kali 14 jadi berapa? 42. 42 ya Allah. Itu harus ya kan kalau kita sekarang dikasih seperti itu berantakan tapi perlu disusun kan gitu ya. Oh sebenarnya nih, tapi memang sengaja diberikan supaya berantakan. Loh kan kita bagaimana kita ini. Kemudian ada jajem. Ini kapan dia jajem nih? Nah, yang jelas huruf-huruf tadi itu bisa membuat jajem fiil, bisa membuat nasob fiil. Tapi nasobnya pada isim, nasob pada isim itu dia hanya karena jabatan. Jabatannya apa? Maf'ul kayak gitu. Kemudian jenengan kan baru fi'il mudhari itu barusan dibilang 42. Fi'il madinya ingat bahwa fi'il madi walaupun ada huruf apa-apa nggak bisa dirubah dia. Seperti itu. Jadi itu yang bikin ini. Begitu juga fi'il amr. Fi'il madi ada 14 ya. Udah anggap aja 14. Walaupun yang sama sebetulnya 12. Secara dititeni lagi jadi 12. Tapi dia kita anggap 14 gampangnya. Begitu juga yang fi'il amr hanya 6. Jadi 6 ya pokoknya ajeg karena udah dia ma'rifat artinya udah mabni udah. Kan kalau kemudian apakah cukup dengan hanya fi'il doangan? Kan tidak. Oh ini juga ternyata kalau yang mustaq dia bisa berubah. Berubahnya apa? Alimun seperti tadi dari alima jadi ya'lamu tapi untuk fi'il fa'ilnya alimun. Alimun ada berapa Pak? Ada berapa? 9 kan gitu. Saat ropa seperti apa? Alimun, aliman, alimin kan gitu kan. Aliman. Nah, sekarang Bapak kan tadinya berantakan banget nggak tahu. Sekarang tapi Bapak udah tahu nih berantakan nih. Susun itu loh. Maksud saya sama-sama kita begitu juga saya jangan lupa. Sama aja ini Pak berantakan juga. Setelah ini kita susun. Nanti kita lihat mubtada yang sesungguhnya apa buka di YouTube. Nah, kita akhirnya tapi memang perlu apa?
perlu pemandu biar bagaimanapun ya yang saya ada ini nanti kalaupun hal-hal yang banyak hal yang dibilang mudofilai tapi di sini majrub kan gitu kita dengar ya biarin aja nggak ada masalah yang paling ada yang nanti juga jumlah ada yang tarkib kalau saya lebih kepada jumlah kenapa karena dia lebih dari satu itu aja ya jumlah ismiyah jumlah fi'liyah tapi ada sibul jumlah ingat yang seperti itu walaupun karena sibul tetap dia dua kata kan gitu seperti begitu. Ini dasar-dasar yang harus diinikan. Tapi yang paling penting panjenengan udah termasuk orang-orang pilihan. Kenapa? Ya bubarnya itu tadi Pak begitu ini tambah banyak berantakan malah nggak mau maju nggak gelem dia berhenti itu kekurangannya. Kenapa? Karena nggak ada yang menyemangati kan gitu. Padahal itu udah tinggal di end. Artinya itu adalah terakhir. Saya melihatnya itu terakhir. Begitu ini enak jenengan begitu ngelihat satu kata aja tadi udah pemikirannya udah puluhan kan gitu ya. Puluhan udah banyak. Nah, ternyata udah bisa tertoto. Subhanallah, itulah rahasia Allah yang membuat kita nih jadi lebih tenang. Saya tahu ini. Jadi jangan bilang ya lamu cuma tahunya yang lamu doangan. Wah, enggak nyampe-nyampe kan gitu. Dia tahu fi'il madinya kan gitu. Dia tahu fi'il madi dan lain-lain. Gimana Pak Bagio? Pusing. Iya, tambah. Iya. Ini kalau banyak dibaca. Sorof makan itu ini kan sudah qobla. Oh ini cara zaman qobla ba'da itu waktu haina tina. Jadi ini masih yang tadi yang kita uruskan kan baru sorofnya yang huruf makan ya. Kalau yang di depak itu, tolong yang di depak itu menggait kita untuk mendapatkan kata majemuk dengan domir. Karena kadang-kadang kalau di Al-Quran ini banyak nih domir, banyak. Kan gitu. Seperti itu. Jadi udah nggak aneh lagi ya Pak Amin ya. Seperti tadi min indillah. Kenapa indillah kan nggak indah? Kan tadinya indah. Indahu di sini jenengan ngelihatnya di sini baru masih yang ropa. Indahu dari sisi Allah. Indallah. Indallah. Sama enggak? Ya sama aja, cuma kan itu gara-gara ada berubah di depannya dan tidaknya kan gitu nggak? Jadi min itu ada kalau udah min ada haruf jar berarti min harus jar. Tidak min indallah tidak. Tapi awalnya dia indah dengan dia bisa indah dengan indi. Tapi indu nggak pernah saya lihat. Ya. Nggak pernah saya lihat artinya karena keterbatasan. Tapi pokoknya indu tuh nggak ada. Iya fisiknya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Jadi yang paling penting Pak Bagio ini udah luar biasa saya ingat. Ya. Alhamdulillah nanti di buku itu tuh malah ada fi'il, ada apa dan lain-lain. Kita lihat seperti tapi tenang aja, nggak usah dulu kepingin tinggi-tinggi dulu, tapi hunjamkan ya. Tapi kalau ngebuka sih, tapi nggak usah dipikirin. Oh ternyata ada ini, udah tutup aja. Close. Display kita jangan terlalu ini. Akhirnya kita malah saking membaca banyak berantakan gitu Pak Pri ya. Karena nggak dihunjamkan berantakan. Nah kita bersabar dulu. Tapi berantakan karena awal dari memahami. Bagus itu. Cuma jangan keterlanjuran, jangan. Yang udah kita ini kan hafalin dulu gitu kan. Nanti insya Allah ternyata enak. Ayo gitulah. Amin. Pak Bambang nggak muncul ya Pak Bambang? Ya satu Bu. Kayaknya enggak, hanya 4 orang. Pak Aman juga enggak, hanya 4 orang. Pak Aman nggak ada? Nggak ada. Ya udah, jadi kita seperti itu judul dan insya Allah yakini bahwa kita akan dapat gitu. Sama. Saya bersyukur juga kan. Artinya
bisa banyak dapat juga dengan mengajar seperti ini kan gitu ya. Nggak tahu ya, kita bilang nanti kan, bilang gitu aja. Besok ya Pak Pri. Habis gitu sambil kita cari kan. Jadi jangan bingung, ada hal-hal yang berbeda nanti secara terminologi, ada hal sama kan gitu ya. Artinya majruf, mudhof ilaih kan gitu. Sibul jumlah kita udah tahu, kalau udah tahu istinya nggak usah lagi dibilang sibul jumlah ya. Sibul jumlah tinggalin aja. Ini ada masal mutada di muakhor sama khobar di muqaddam. Ini merupakan gaya saja apa gimana ya? Yang mutada kan selalu di depan, misalnya mutada. Nah, di sini kita harus diajari untuk mutada di belakang, khobar di depan. Ini sebabnya apa? Untuk tujuan apa? Nah, setiap ini ada penekanan. Apa yang dimasukin ke depan tuh dilaci itu loh kan, jadi subjeknya tuh maksudnya gitu ya, penekanan ya. Subjeknya itu udah nggak menjadikan satu perhatian yang penuh. Dilaci ya, harus ngerti udah gitu loh. Kayak jadi ada hal-hal seperti gitu. Makanya dalam gaya bahasa ini kan, ini termasuk gaya bahasa. Kita bedanya di intonasi, Pak. Di situ intonasi, jangan mudhof ilaih dibacanya terpisah, jangan. Kan seperti itu penting supaya jadi satu ya. Juga. Nafasnya satu lah istilahnya. Amamahu, jangan amamahu, jangan. Pada saat amamahu satu nafas. Satu jadi iya. satu nafas. Juga satu ini tekanan. Kok kelihatannya ada yang salah di sini apa ya? Amamahu itu kan untuk laki-laki ya. Amamaha untuk perempuan. Hanya kok panjang nih, ada alifnya belakangnya, apa nggak keliru ya? Memang kan ha itu dari ha, huma, hum, kan ingat huna maksudnya. Ha, huma, huna. Panjang. Maksudnya, hanya untuk perempuan. Hanya panjang. Untuk mutasil itu panjang, Pak. Berarti alaiha tis'a asyar. Hanya itu panjang, Pak. Hanya memang panjang ya? Panjang. Untuk makanya dia tuh untuk yang hu-nya itu ha, tapi untuk jer-nya juga ha juga tetap kan, dan panjang. Hu juga panjang kalau di akhir kalimat kan, hu. Bukan. Kalau kan itu untuk tertentu itu. Jadi nanti kita ini kan, jadi ini dulu aja dulu supaya. Alhamdulillah. Waktunya habis, Pak Pri. Pak Pri mau siap-siap. Jadi kurang 5 menit dari 7:30. Enggak, ya kalau kita kan tergantung Pak Pri nih. Kadang-kadang Pak Pri belum siap-siap untuk itu. Ya kita. Gimana Pri? Masih perpanjang dulu? Jadi kalau makanya datang aja ke sini kalau Pak Bagio. Kalau mau lebih lama datang ke sini. Jadi kalau saya bebas, Pak Pri sapinya nggak bebas. Tinggal 2 bulan loh. 3 bulan aja katanya. 3 bulan. 2 bulan. Oh, tugasnya 2 bulan. Jadi setelah itu masih seperti itu lagi. 3 bulan sudah sebulan, kan tinggal 2 bulan. Ya, amin. Kan sementara aja. Tapi Pak Pri katanya sementara. Kita nggak tahu ke depannya. Mundur lagi. Sementara Pak Pri ya. Walaupun Pak Pri udah nolak kemarin, udah meletakkan ganti orang lain, tapi orang lainnya apakah akan langgeng di situ kita nggak tahu. Dengan tapi mudah-mudahan ada waktu itu aja. Saya ini direktur tertua di Indonesia loh. Amin. Nggak ada direktur tertua saja. Ya, alhamdulillah kita ikut gembira dan berdoa sehat semua ke yang sakit di antara sahabat-sahabat kita doakan agar Allah angkat penyakitnya nge. Dan ini adalah bagian dari perjuangan juga sih. Oke, sementara yang bisa saya sampaikan itu mohon maaf, kita akhiri dengan kepada majlis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.